Papa. Makasih. Makasih, Papa. Oh ya, jadi hari ini makanya saya keluar pakai baju biasa ini karena panas sekali loh. Ya, panasnya tidak sama seperti di Indonesia. Panasnya kemungkinan sekitar 20 sampai 20 derajat lah maksimal lah untuk cuaca hari ini. Namun saya senang sekali bisa menggunakan baju biasa di luar. Nih contohnya nih, matahari ini sudah sudah bersinar terang sekali. Ini baru jam 12 lewat 25 menit sahabatku. Siang ya. Seperti biasa kita sudah berada di lokasi tempat kita berburu sebelumnya. Di lokasi ini saya mendapatkan beberapa pohon dari beberapa video sebelumnya. Namun sebagian saya cutting dan sebagian saya bawa pulang. Akan seru lagi ketika kita menemukan bahan-bahan yang sangat bagus, walaupun cuman kita potong dulu ya, atau cutting dulu. Nanti kalau sudah ada waktu baru kita mendongkel semua pohon-pohon tersebut. Jadi jangan kita menunggu lama-lama, mari ikuti terus video ini sampai kita menemukan bahan yang super jos. Ikuti terus ya sahabat, jangan lewatkan. Pohonnya banyak sekali. Mari kita jalan lagi. Ini sangat segar sekali hari ini karena cuacanya panas. Mari kita melihat-lihat dulu pohon yang manakah kita temukan. Ini semuanya ini pohon yang sama ya, blackthorn ya. Ada masih tersisa bunganya sedikit, ini bisa dilihat nih sahabatku. Di sini sudah kelihatan subur sekali ya semua pohon-pohon yang ada di lokasi ini, karena kemarin hujannya turun sangat lebat sekali dalam 3-5 hari. Jadi semua subur, seger buger ya. Namun tidak menutup kemungkinan pohon-pohon yang belum mempunyai daun sekarang sudah mengeluarkan daunnya ya. Suara burungnya ini berkicau di mana-mana sahabatku. Ada kelinci lari. Kita lihat-lihat dulu. Semoga kita menemukan pohon yang dirasa bagus untuk dijadikan bahan. Nah, ini ada nih satu nih, tapi bekas di cutting nih sahabatku. Namun karakternya kurang begitu bagus. Kita cari lagi. Oh ya, di sini pohon itu pohon yang sangat banyak disukai oleh pembonsai-pembonsai di Eropa loh. Karena mulai dari karakter daunnya sangat kecil sekali dan mudah untuk perawatannya. Semakin lama semakin mengecil. Nah, ini contoh dari daunnya yang biasa.
Blackthorn ini banyak jenis ya. Ada yang daunnya kayak tidak bergerigi, dan ada juga yang bergerigi ya. Nah, itu daun yang besar. Nah, ketika dia yang mau mendekati super itu, daunnya seperti ini nih sahabatku. Kecil sekali nih. Nah, bisa dilihat karena fokus ya. Nah, ini daun yang kecil sekali nih. Bisa kita lihat di tangan saya. Kecil sekali daunnya ini dibandingkan sama yang ini. Ini jenisnya nih besar-besar nih daunnya nih. Nah, tangan saya nih. Ya, jauh lebih besar. Ketika kita mulai berburu di lokasi yang berbeda-beda, kita harus mendapatkan izin dari pemilik lahan ya. Tidak sama dengan kita berburu di negara kita sendiri di Indonesia. Di Indonesia kita langsung menuju ke lokasi di mana kita menemukan pohon, kita langsung mendongkel ya. Tapi di sini tidak. Sebelum kita berangkat atau kita merencanakan untuk berburu, nah disitulah kita mulai mencari tahu pemilik lahan. Itu kita lampirkan dulu. Kita kasih tahu bahwa di tempat kamu kemungkinan ada beberapa pohon yang akan saya ambil, atau kemungkinan ada pohon yang bisa saya buat untuk menjadi bahan bonsai. Itu kita lampirkan berserta contoh foto agar dia mengerti maksud kita gitu. Itulah cara saya sebelumnya, sehingga saya mendapatkan izin dari pemilik lahan. Jadi pemilik lahan itu tidak bingung ketika mereka mendapatkan email dari kita. Dan bahkan yang pertama itu, ketika saya mulai mengirim email, langsung dijawab. Mungkin baiknya orang itu langsung dijawab sama yang punya lahan. Dan dia bilang, saya senang sekali mendengar bahwa ada pohon yang bisa kamu gunakan seperti yang kamu inginkan di tanah saya. Dia sangat senang sekali sahabat. Mereka tidak tahu namanya bonsai itu apa gitu. Itu ada kelinci lari. Jadi begitulah pentingnya ya, kalau kita mau berburu harus minta izin dulu dan harus jelas yang kita buru itu apa, hewan atau pohon ya. Nah, pohon sejenis apa itu harus jelas, besarnya, diameter kalau kita menggali, terus ketinggiannya itu perlu dikasih tahu agar dia tidak shock nanti pohon-pohon yang besar yang sudah lama dia tanam nanti hilang gitu. Jadi harus jelas, dan juga dia akan memberitahukan batas-batas tanahnya, jadi kita nggak akan kebingungan. Oh ya, ini pohon yang sebelumnya saya cutting sahabat. Kelihatannya ini subur sekali nih. Ini bedula-pendula ya. Nanti saya lihatkan ya gimana bedula-pendula itu ketika dia besar ya. Dan ini yang sudah kita cutting juga, yang blackthorn yang berapa hari yang lalu. Sebelum saya menemukan yang bagus-bagus tuh, ini yang biasa nih, formal fried ini. Karakternya tidak begitu spesial ya. Mari kita jalan sahabat. Nah ini sahabat nih, semua nih, ini daun-daun yang mikro ya, kita bisa bilang ya. Ini daunnya yang mikro, kecil-kecil sekali nih. Apalagi kalau kita sudah jadikan bahan bonsai nantinya, pasti seru ini sahabatku. Makin tua makin kerdil.
Nah, yang ini yang bukan mikro ini sahabatku. Kita bisa lihat dari kesuburannya merah. Yang tadi itu hijau hitam ya. Ini besar-besar ini. Kalian bisa lihat blackthorn itu kalau dibikin bonsai seperti apa, itu ada di YouTube-nya orang-orang itu ya. Blackthorn aja tulis, pasti sahabat melihat blackthorn ketika musim gugur seperti apa, terus mulai tumbuh seperti apa, berbunganya seperti apa, bunga sama daunnya akan seperti apa, itu sahabat akan lihat di video-video orang-orang yang mengoleksi semua blackthorn ya. Oke, mari kita lihat, seleksi dulu. Saya menemukan yang kecil ini sahabatku. Kecil sekali nih. Nah, bisa dilihat ini kecil. Mari kita coba cutting ya. Oke. Ntar dulu. Oke sahabat ya, saya akan mencoba cutting dulu. Ini kita coba melihat yang kecil ya, dari blackthorn mikro. Kita bersihkan dulu sebelahnya biar kelihatan. Kelihatan nggak sahabat? Nah, di sini kan hidupnya nih di batu, nih batuan nih sahabatku. Bisa dilihat ini pohonnya nih tua, namun hidupnya di bebatuan. Bisa dilihat sahabat, bagus pohonnya nih, bagus loh. Nah, kayaknya perakarannya nih bagus nih, dan juga ini tanah ini sangat banyak unsur haranya ini. Saya akan cutting lagi ya. Kita lihat. Ini adalah blackthorn mikro yang saya temukan. Kita cutting dulu, cutting. Jadi kenapa saya bilang cutting, karena dekat rumah, jadi tidak bingung nih sahabat untuk mengambil bahan ini. Bagus ini pohonnya nih sahabat, jauh. Ini bisa nih untuk medium ini atau mame nih sahabat. Oke, itu sudah satu kita dapat, kita cari yang lain ya. Nah, jadi intinya makin ke depan makin bagus cuacanya, dia bilang di perkiraan cuaca itu. Jadi kita merasa bersyukur ya, sudah mendapatkan musim panas, karena sudah lama kita terbelenggu sama cuaca dingin, yang mana cuaca dingin itu membuat kita depresi, terus trauma, dan juga bingung ya mau ngapain ya ketika musim dingin. Cuman kerja, habis kerja beraktivitas juga kurang. Nah, seperti di video-video saya sebelumnya itu kan kebanyakan saya mengambil video dari mobil ya. Saya ngeblok itu dari mobil untuk melihatkan karakter sebuah pohon di alam ketika pohon-pohon tersebut tidak mempunyai daun, dan jelas sekali bentuk atau karakter dari pohon tersebut ketika pada musim dingin, karena
musim dingin itu terlalu banyak salju, itu membuat kita menjadi jelas untuk melihat pohon-pohon tersebut, karena perpaduan antara warna salju dengan pohon itu sangat bagus. Jadi seperti backgroundnya ya warna putih, baru kayunya muncul ya, seperti kita di pameran sudah. Nah, seperti itulah di video-video saya sebelumnya ketika musim salju ya. Itu saja yang bisa kita lakukan. Kemungkinan untuk mendongkel agak susah karena tanahnya itu beku seperti batu loh sahabat. Tidak gampang untuk mendongkel ketika sudah masuk musim salju. Mari kita lanjut ya, mencari. Nah, ini saya lihatkan sedikit, ini daun-daun yang yang blackthorn ini yang super saja nih sahabat, bukan yang besar-besar seperti yang saya lihatkan di video-video saya sebelumnya ya. Bisa dilihat ini, ini daunnya nih super nih, tapi masih muda. Blackthorn ini ya kemungkinan bagus sekali ya untuk kita jadikan bahan-bahan bonsai ya. Kemungkinan, jadi saya akan mencoba untuk membuat banyak ya, atau mengoleksi pohon blackthorn ini banyak ya. Kita lihat prospek kedepannya seperti apa. Nah, ntar dulu ya, saya lihatkan dulu yang pohon ini satu nih, tahu ya jelas enggak ya. Nah, ini satu nih bagus untuk mame nih sahabat gue. Kita cutting dulu. Jadinya kita tidak takut untuk cutting karena pohon ini sudah mulai masuk masa pertumbuhannya ya. Jadi cepat sekali tumbuh. Nah, bisa dilihat kita bisa lihat loh. Kelihatan ya, ini bagus, ini kecil-kecil cabai rawit dan banyak sekali sahabat. Kemungkinan kita bikin mame juga ya. Ini satu nih, ini tua sekali nih. Ini yang saya cutting ini. Pohon seperti ini tidak takut kita memotong karena batangnya keras, tidak mengandung banyak air. Batangnya bisa dilihat ini sahabatku, nah, jelas ya, karena pohon ini kecil sekali. Nah, kecil nih, sama seperti ini juga nih, ini yang kita dapatkan tadi. Nah, ini mame nih sahabatku. Oke, kita sudah mendapatkan 3 di lokasi berdekatan nih. Yang ini satu tadi, kita lihat lagi ya. Kemungkinan ini mame nih. Karena di Indonesia sekarang lagi boomingnya ini mame yang disukai sama
wanita-wanita ya. Kalau kita menemukan bonggolnya yang besar, pasti karakternya bagus pohon ini. Ada moss ini, tuh bisa dilihat ini ada moss. Ini moss ini membantu untuk menyuburkan sebenarnya ini. Kalau kita bisa. Oke sahabat, kemungkinan cuma 2 ini saja ya yang jadi pendapatan kita di tempat ini. Mari kita lihat yang lain. Kita jalan lagi mencari karakter-karakter yang tua. Nah, saya sudah menemukan nih sahabatku, di tempat ini nih ada lumayan bagus ini ya. Tapi sebentar dulu, saya lihat yang lain dulu. Ini banyak sekali karena agak susah loh mencari karakter yang kita inginkan tuh kalau kita tidak betul-betul teliti, karena bisa dilihat ini sama sekali tidak kelihatan loh batangnya ya, karakter dari pohon itu tidak kelihatan. Namun kalau kita coba untuk membukanya, itu pasti kita akan menemukan. Oke, lihat ya yang ini ya. Gimana batangnya, seperti apa? Pohon ini karakternya bagus sekali loh sahabatku. Kita bisa lihat ya, cabang sama rantingnya sudah lumayan oke. Saya suka nih karakter pohon ini. Mudah-mudahan kalian juga suka sahabatku. Itu dia batangnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sahabatku, beda kan? Jenis daunnya ini beda. Jenis daun yang ini dia bulat-bulat tapi berkilat ya. Nggak tahu ya gimana bentuk daunnya ketika dia sudah tua. Namun saya rasa ini salah satu pohon yang belum saya temukan ya, atau jenis yang belum saya lihat sebelumnya ya. Ini blackthorn juga nih, cuman kita bisa lihat, oh ya, kita lihat dari batangnya ini juga nih, atau percabangannya ada kelihatannya seperti putih-putih, jauh berbeda dan bagus sekali loh sahabat. Ini pohonnya nih bagus sekali nih, betul nih. Bagus sekali nih sahabatku. Pohonnya ini bagus sekali nih. Cuman dia tidak hitam loh sahabat. Gimana? Kita potong. Bisa dilihat dari sini. Nah, ini yang berbeda nih sahabatku. Kemungkinan saya tidak memotong ya untuk hari ini ya. Bisa dilihat, batangnya besar sekali sahabatku, kayak grouping loh. Nih kayak pohon yang sudah besar tapi pendek nih. Bisa dilihat ketinggiannya kalau kita. Nah, inilah ketinggiannya, tidak lebih dari 50 ya, 50-60 cm. Namun ketika kita cutting pasti akan pendek ya, menjadi 35 sampai 40 cm.
Tapi kemungkinan pohon ini saya tidak cutting dulu, karena kita sudah tahu lokasi di mana kita menemukan pohon ini, jadi gampang ya, tinggal kita kesini cutting. Oke, kita lihat yang lain lagi. Subscribe, support channel ini sahabat, ya. Namun sudah kering. Ada burung dara, apa namanya? Tuh. Oh, kasihan dia lari dia. Nih. Semua yang ada di sini nih jenis satu pohon ya. Air, aduh, air. Nah, ini dia sahabatku. Oh, enggak dia ya. Ini yang tadi saya lihat kan, tadi yang besar itu daunnya bulat-bulat. Ini kalau ketika besar ya, nih. Jadi dia berbeda ya pohonnya ini. Ini jenisnya yang tadi sama itu satu. Daunnya nih bulat-bulat besar-besar nih. Tapi jenis yang sama, blackthorn ya. Cuman karakter berbeda. Sama daunnya beda jenis. Nah, ini sempat saya ngambil videonya sebelumnya dulu sahabat, ketika pohon ini belum mempunyai daun ya sama sekali ya, ketika musim dingin ya. Sekarang sudah tumbuh subur ya, dengan daun-daunnya ini juga nih. Lihat sekali. Senang bertemu dengan kalian lagi. Lihat. Nah, inilah jenis homethorn, blackthorn homethorn ya. Ini homethorn, ini agak silver, terus daunnya berbeda ya. Ada daunnya juga. Nih, ini jenis homethorn. Daunnya berbeda, ada bunga. Kita lihat nih batangnya seperti apa ini. Oh, batangnya lurus sekali nih. Ini bagus ini untuk dijadikan bonsai ya. Kalian bisa lihat ya homethorn seperti apa ya di video-video orang-orang yang suka mengoleksi bonsai homethorn. Dan di depan saya ini namanya pohon betula pendula. Yang tadi pertama saya lihatkan itu yang nggak ada daun itu. Inilah dia. Nah, itu juga satu yang besar itu. Ini namanya betula pendula sahabatku. Dia mempunyai daun sangat kecil sekali dan warnanya unik. Warna pohonnya nih ada putih-putihnya nih. Ini yang jadi jenis betula pendula yang tidak merunduk daunnya ya. Kapan saya punya waktu, saya ingin mengajak sahabat juga melihat gimana pohon ini ketika mempunyai jenis yang merunduk ya. Ini salah satu pohon yang bisa kita jadikan bonsai di negara Swedia. Nah, ini satu nih karakternya nih, wah ngeri nih.
Ada bangkai burung. Kita bisa lihat ini karakter tua sekali loh. Nah, bisa dilihat daunnya ini sejenis ini ya. Pernah saya lihat kan kemarin-kemarin, sahabat. Ini sudah ratusan tahun nih. Anginnya keras sekali hari ini, sahabat. Nah, yang ini pernah saya juga mengambil video ketika waktu musim dingin, tidak ada daunnya. Ya, pada musim dingin ya, nggak ada daun ya. Sekarang sudah ada daun, cuman mati sebelah nih pohonnya nih. Ini namanya hometown, sahabat. Jenis pohonnya nih hometown. Oke, bagus karakternya. Mari kita lanjutkan, sahabatku. Ini cemara duri udah mati ya, kering. Kita lihat cemara duri ini ketika dia sudah mendapatkan banyak air ya, subur sekali loh, sahabat. Subur. Nah, ini ada karakter tua nih. Ayo kita cutting. Karena hari ini kita tidak membawa pulang, jadi intinya kita bersihkan dulu, jadi gampang untuk dibawa pulang nanti kalau sudah. Katanya orang-orang yang sering mengoleksi pohon blackthorn ini bisa dicangkok loh, katanya. Saya juga belum 100%. Saya suka blackthorn ini karena ketika dia berbunga itu indah sekali loh. Tapi bukan itu ya intinya ya. Intinya pohon yang bisa kita gunakan untuk dijadikan bonsai yang bagus itu, pertama berbatang keras ya, berumur panjang, terus mempunyai perantingan yang bagus, percabangan yang bagus, dan juga yang terpenting daunnya bisa mengecil. Nah, itu ya yang jadi kriteria untuk saya jadi patokan ketika berburu. Bukan saya lihat batangnya ya, yang saya lihat dulu pohon itu seperti apa ya. Banyak sih pohon yang saya sebutkan tadi, cuman kadang batangnya juga tidak bagus, daunnya tidak bisa mengecil, seperti itu, sahabat. Oke, mari kita potong-potong dulu. Belum jelas ya, sahabatku. Ini sikin banyaknya ini tidak bisa masuk matahari, jadi duri dalam daging. Nah, ini belum seberapa ini potongannya nih, karena durinya ini sama kayak durinya rukem loh.
Semoga kalian suka ya video-video saya sebelumnya. Karena ya namanya kita manusia, pasti adalah kita mempunyai kelebihan kekurangan. Ketika kita menerangkan sesuatu itu sebenarnya kita maunya detail ya, cuman yang namanya kita manusia, kita tidak luput dari suatu kehilapan atau kesalahan cara kita mengucap ya. Jadi kalian pandai-pandainya. Bisa dilihat nih sahabatku, saya sudah cutting. Ini belum saya cutting semua ya, namun karakter dari pohon ini bagus sekali nih. Bisa kita lihat, ini yang kita cutting ini. Kita buang yang ini. Ntar dulu kita ambil gergaji. Nah, mari dilihat. Sekarang sudah jelas. Jos. Lumayan bagus. Oke. Kita tinggalkan yang ini, kita cari yang lain sahabat. Oh ya, sekali lagi saya ingin memperlihatkan sahabat, sebelum saya pulang, pohon yang sudah pernah saya cutting ya, yang hometown, yang saya bilang ada cabangnya banyak itu ya, seperti grouping itu. Kita lihat dulu seperti apakah pohon hometown yang kita potong kemarin. Nah, ini dia, lumayan cukup besar pohonnya ini. Bonggolnya bagus sekali nih sahabat. Saya jadikan grouping ini nantinya nih. Namun kita belum tahu dampak depannya seperti apa, belum jelas ya, karena masih di tanah. Jalan sambil saya lihatkan sahabat lokasi tempat saya tinggal ya, seperti apa ya. Ya, di sini semua tanaman kentang ya yang ditanam sama petani-petani di sini. Mereka menggunakan traktor ya, bukan menggunakan manual ya, seperti kita di Indonesia ya. Jadi sahabat, orang-orang yang tinggal di sini itu semuanya hampir dari kota-kota besar ya. Kota yang terbesar di sini namanya Stockholm. Jadi mereka mempunyai rumah sementara, atau bisa kita bilang summer house ya, yang bisa ditempati cuman di musim panas saja ya, dan kadang juga pas hari-hari besar ya. Namun yang tinggal di sini yang 1 tahun full itu tidak begitu banyak ya, kita bisa hitung. Namun saya merasa nyaman tinggal di sini karena anak-anak juga bebas bermain karena tidak banyak istilahnya lalu lintas ya. Ini jenis rumah-rumah mereka ya, dibilang rumah sementara namun permanen loh. Kalah kita rumah-rumah kita di Indonesia yang ya kita bisa bilang lumayan cukup bagus. Di sini sudah bagus sekali ya.
yang mereka punya, walau cuma rumah sementara. Bisa dilihat rumahnya di sini kebanyakan mereka menggunakan kayu dan pagar rumahnya tidak ada. Paling mereka menggunakan tanaman ya, pagar makan tanaman seperti itu. Namun ketika musim dingin sudah selesai, nih bunga-bunga seperti ini nih banyak permunculan ya. Tanpa disuruh mereka hidup sendiri. Nih seperti ini nih bunga-bunga nih. Indah sekali loh sahabat. Di saat bulan-bulan ini ya, pertumbuhan pohon-pohon itu sangat banyak dan perlihatkan bunga-bunga yang bagus-bagus. Sambil kita berjalan ke rumah, sambil kita ini rumahnya nih. Ini rumah tetangga ini sahabatku, yang mana rumah ini dihuni hanya untuk sementara saja, namun permanen ya. Aduh, namanya orang kaya susah sahabat. Kita bisa lihat tempat saya tinggal. Nih pohon apel semua ini yang berbunga putih nih. Pohon apel. Ini pohon apel. Ini yang jenis lain ini karena warnanya putih sekali, dan ini ada campuran warna sedikit merah ya. Ini apel semua nih. Nah, inilah rumah tempat saya tinggal. Sini pohon apel. Apel juga sahabat. Di sini saya menanam, ada kacang panjang, ada salad. Di sini saya mencoba untuk menanam kacang tanah, tapi tidak bisa hidup loh. Nah, ini ada bawang dari Swedia. Nah, ini ada bawang dari Asia ya, dari Indonesia ya. Ini ada salad, ini ada kentang, ini kita tutup, ada pohon anggur, nah ini sangat bagus nih yang di atas atap itu, bunganya itu bisa dilihat. Ini dari Jepang loh sahabat. Ini contohnya nih. Nah, tapi belum berbunga banyak nih. Nah, ini juga nih ada dua jenis warna, purple sama ini apa ya, ungu ya. Oke, lihat nih belakang rumah. Nah, langsung kita disuguhkan sama pemandangan sawah ya. Di sini mereka menanam kentang nih, yang di bungkus-bungkus ini semuanya kentang sahabatku. Nah, kita bisa mendengarkan juga suara burung. Kalau sudah banyak daun-daun dari pohon-pohon ini, burungnya berkicau terus. Oke sahabat, sekian dulu ya. Sampai jumpa.